Ya, balik lagi di konten bereaksi. Ya. Kali ini kita menonton film dari luar lagi. Dan ini adalah franchise yang setiap beberapa tahun ditunggu sequelnya. Karena sempat sequel terakhir mengecewakan fans ya. Vlog gitu ya. Ya nggak terlalu flop banget, cuman mengecewakan lah, kok ini doang. Tanpa berlama-lama kita menonton film Insidious. Out of Order. Jadi ini installment ke-6 dari seri Insidious. Disutradari oleh Jacob Case dan diproduseri oleh James Wan. Jadi Salah satunya James Wan. Insidious ini sudah tidak keluarga Dalton lagi, betul. tapi masih ada Ellis. Ya. Cast-castnya ada siapa aja? Ada Amelia Eve sebagai Gemma. Ada Brandon Perea as Nick, pacarnya Gemma. Oh iya. Ada Maisie Richardson Sellers as Claire. Claire adalah seorang tato artis. Dan ada Lindsay sebagai Alice Rainer. Ada Sam Spruill sebagai Cyrus, itu setannya. Mungkin Enggak, emang setannya. setannya. Ellen Austin sebagai Maya atau anaknya ya, anaknya Gemma. Terus ada ibunya juga, Ibunya itu namanya Laura Gordon. dia sebagai Ingrid. Ingrid. Jadi Jadi tentang sebuah keluarga tetap ya. Cuman sudah tidak keluarga Dalton lagi. Mungkin sudah muak atau sudah mentok. Nah ini adalah sebuah keluarga karena yang kan terakhir di yang Dalton pintunya udah ditutup, udah ditutup. pintu merahnya udah ditutup. Red door-nya udah ketutup. Nah sekarang entah kenapa si pintunya kebuka dan setannya ini bisa masuk ke dunia kita dari dalam further lagi. Apa namanya, jadi diawali dengan kisahnya Gemma ya, dari kecil yang ngeliat kematian ibunya secara tragis gitu ya. Iya. Ibunya nih mulai gila. Crazy mother. Iya, jadi Gemma tuh melewati hari-harinya penuh ketakutan gitu ya, sampai akhirnya dia diganggu juga, terus di apa namanya, di suatu malam ibunya tuh tiba-tiba megang pisau lah, Iya. tiba-tiba lari gitu ya, Lari di oleh rumah. sesuatu yang nggak bisa dilihat sama si Gemma kan. Nah akhirnya kayak di masa kecilnya Gemma ini dia menyaksikan ibunya mati dengan secara tragis dan tidak. Bagaimana kematiannya? Saya tonton di film. Nah dari situ Gemma tumbuh ya, punya Gemma dewasa, akhirnya punya anak juga, dan dia berjanji untuk tidak seperti ibunya Iya, gitu iya. ya, dengan membawa luka dan masa lalu yang kelam. Dia berusaha sebaik mungkin menjadi seorang ibu ya. Dia sama anaknya Maya ini menjalin bonding yang kuat gitu kan. Selalu intinya kayak Nganterin ke sekolah. sama dia juga single mother ya, yang ngebesarin Maya sendiri, tapi ya pokoknya intinya dia tidak ingin luka masa lalunya terulang Di Maya. dan mereka masih ada di rumah yang sama, di rumah di tempat dia ngeliat ibunya mati. Dan ternyata Gemma ini mengoleksi berbagai benda kepunyaan ibunya. Iya, di gudangnya. Dan juga sampai pas kematiannya ini dia menyimpan barang-barang itulah yang ada tulisan ukiran CL. Siapakah CL itu? Iya. Nah jadi tuh semua berjalan normal dan bahagia. Si Gemma juga punya pacar ya, Nick, seorang polisi. Dan dia profesinya adalah seorang dokter gitu. Jadi kayak semuanya berjalan istilahnya Baik. sesuai dengan yang dia mau, sampai pada akhirnya tiba-tiba dia tuh selalu dimimpiin kesirep kali ya. Dia masuk ke border gitu lah. Iya, Dan, jadi pikirannya mereplikasi lagi kejadian masa lalunya dia bersama mamanya gitu. jadi dia tuh digangguin gitu ya, sebenarnya digangguin setan. Jadi mungkin kalau kita mikir ini kayak film-film horor pada umumnya, kayak dia digangguin setan apa segala macem, apa berkaitan sama rumahnya dan segala macem. Karena ya kalau misalnya berkaitan sama rumahnya, kenapa dia baru sekarang ini diganggu lagi gitu. Nah, dan terus dia dihantui oleh orang lansia ya, 3 lansia. Dan itu ada Laki-laki, di dunia perempuan, nyata dan gitu ya, nenek-nenek di real lagi. life, iya, di real life. Pikir kayak dia hantu, tapi ternyata semua orang melihat dia, berarti dia Iya, bukan dan hantu iya, kan. dan dia sering berjalan-jalan di depan Iya, bertiga. rumahnya Gemma ini. Serem banget itu, jujur horor ya. Walaupun dia ngeliatnya Creepy, siang-siang ya, itu creepy banget. Iya. Nah Dan ternyata ada yang diincar oleh si lansia-lansia ini. bahkan si lansia ini pun
menerori istilahnya Gemma sampai ke profesinya dia, ke Iya, tempat betul. klinik dokternya dia gitu, dokter giginya dia gitu. Sampai ada kejadian yang sangat mengilu saya tonton di film. Nah jadi si Gemma ini tuh bisa pergi ke Further ya intinya ya. Nah disitulah dia bertemu Alice, bertemu dengan si Claire. Nah disitulah akhirnya benang merah bisa dikumpulkan gitu, apa yang terjadi sama si Gemma dan apa yang harus Gemma lakukan ke depannya gitu ya. Karena perlahan dia berubah seperti Ibunya dan menakuti dan anaknya Maya Maya gitu. takut. Maya takut sampai yang pas dia ngeliat ibunya tidurnya bangun dan get out of here, cabut Jadi- tuh. Jadi apa namanya, Itu terguncang lah emosi. hal yang dia nggak mau, hal yang dia tidak ingin dia apa namanya lakuin kepada anaknya, ternyata dia lakuin kepada Bener. anaknya. Jadi apa sih yang terjadi sama Gemma ya? Bedanya tuh apa sih dia sama di Insidious sebelumnya gitu loh? Karena kalau di Insidious sebelumnya si Dalton sama bapaknya Further, tapi mereka bukan sebagai seperti Gemma ya. Dia tuh cuma sebagai explorer doang ya, penjelajah doang ya. Tapi dia tapi di film ini Gemma punya satu skill baru, bukan hanya level penjelajah skill ya. tapi dia bisa carrier, Iya. bisa ngebawa. Bawa apa? Bisa nonton di film ini. Pokoknya intinya ini beda sama keluarga Dalton ya, dan ya udah dia punya apa namanya kekuatannya sendiri gitu yang sebenarnya dia juga nggak tahu ya, sama sih sebenarnya Warisan, kayak bapaknya warisan, gitu ya, bapaknya emaknya. enggak sama kayak bapaknya Dalton juga. Oh, Dia kan beda. nggak tahu kan awalnya dia tuh bisa Further, anaknya tuh Further gitu kan. Nah, si Gemma juga kayak gitu sampai akhirnya ya udahlah, dia harus menyelamatkan anaknya, semua orang, karena kalau tidak akan terjadi bencana yang besar ya. Dan karena dia punya kekuatan khusus, kita dipertemukan dengan Alice yang tidak terlalu capek. Alice ya. Karena yang Kan capek lu udah dia capek kan, karena Dalton dan bapaknya tuh ya pure Merasa pure energi. cuman bisa masuk doang dan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Funny Nah, nggak? dari sini dia dikasih tahu caranya, diarahin lah, dan Alice nggak terlalu capek. Apakah Gemma bisa mengembalikan ibunya menjadi ya udah, karena udah meninggal udah baliklah ke alam yang tenang gitu, jangan di The Further gitu. Karena kan The Further di sini cuma orang-orang yang putus asa dan pengen balik lagi ke dunia tapi nggak bisa. Selesai gitu ya. Nah di sini Terus kenapa juga ibunya tuh di Further gitu, kan ada alasannya. iya, benar. Dan apakah ini adalah sebuah warisan gitu dan turun menurun? Kita tonton di film ini. Tapi ini sebuah, karena dia pakai point of view yang baru ya, cerita keluarga yang baru dengan kekuatan yang level up skill gitu kan, jadinya lebih seru ya, karena dia bawa cerita yang lebih fresh gitu ya. Dan setannya baru juga. Iya, Kita akan menemui setan yang baru dan kita dengan akan- setan-setan yang lama iya, benar. Mereka juga akan muncul kembali ya, sebagai cameo. gimana tuh mereka kembalinya gitu dengan cara yang sebenarnya kita awalnya nggak nyangka kalau itu akan terjadi kayak gitu ya. Dan yang paling gong sih menurut aku kayak cara penyelesaian film ini ya, biasanya kadang kan di film tuh penyelesaiannya kayak udah gitu ini enggak aja kayak Iya, ini seru. oh alah, iya ya, aku bisa menebak itu ketika di film mau akhir itu aku akhirnya bisa menebak kalau apa yang mau dilakukan sama dia mau ini gitu. Bener lagi. Dan itu kok fresh, dan banyak fans yang bilang kalau ini cukup baik daripada 3 film sebelumnya. Iya. Jadi dari 3, 4, 5 kan terlalu ya udah. Kalau di 3 kan penjelasan si Alice masih muda, di Di 4 14 itu iya. Alice-nya yang berjuang mengembara di The Further, yang kan namanya cuman sekilas balik Dalton Kelima. bersama bapaknya yang kelima. Yang The Red Door itu kan. Dan sekarang membawa cerita yang fresh, sangat fresh dan sangat oke ditonton di semesta Insidious. Tanpa harus bikin ini ya, dia harus bikin apa namanya spin-off gitu ya. Benar. Melanjutkan ya, karena kan pada dasarnya Insidious adalah The Further itu. Dan sebenarnya juga memang setan di sini latar belakangnya nggak terlalu kuat sih, kayak dia tuh nggak punya Karena dia ambisinya, bukan setan, hanya nggak sih, aslinya, orang iya. yang mau masuk ke situ gitu. Padahal kan belum mati kan, Iya. kemudian dia mau masuk ke situ dan ambisinya dia adalah bisa turun Orang di yang film. udah mati terus dia mau masuk ke situ gitu.
kayak gitu. Ada ambisi yang dibawa. Sampai ambisinya hampir berhasil, cuma digagalkan oleh game. Apakah ambisi tersebut saya tonton di film ini? Betul. Dan Insidious ini klasik, pengambilan gambarnya juga oke ya. Paling ya. Tapi walaupun banyak jump-scare ala Abi Suryadi di awal. Seperti komersial horor pada umumnya yang dar. Jadi kayak ya scene horornya ketebak lah, ada ini habis itu ini. Jadi kayak jump-scare yang ciluk-ciluk gitu. Kayak misalnya kita mikir ini nih kejadian nih, ternyata enggak. Tiba-tiba ciluk-ciluk gitu. Terus kayak pemilihan apa namanya dari awal misalnya ngapain coba si Maya milih si kaktus yang goyang-goyang bisa ngerekam suara, itu pasti di film horor tuh kayak gitu, rekam ada suara. gunanya. Iya, kita kayak gitu anjir. Dan satu lagi di posternya kan ada dari rumah produksi Obsession dan Backroom. Oh iya. Dan dua film itu secara tidak langsung ada lah di film ini iya, sebagai emang kalau satu. Obsession apa? Kan dia obsesi. Siapanya? Si nenek ini kan dibuat terobsesi ya. Oh iya. Dia bunuh tetangganya demi lancarin aksinya si hantu kan, sebenarnya dia cuma jadi sebagai Perantara. boneka doang kan. Obsesi orang-orang, obsesi Backroomnya. hantu buat balik ke dunia nyata kan. Backroomnya ya itu ada satu scene kayak backroom. Itu serem banget, creepy. Iya. Tapi itu Claustrophobia. bagus. Itu maksudnya ngebawa horor yang agak beda dikit Iya. karena dia kayak tiba-tiba nongol gitu, serem banget. Jadi ngeri banget. Iya, Jadi yang punya claustrophobia ngeri. Ngeri banget kayak. Tapi seru. Itu masuk kategori yang sekelas lumayan. Dijamin deh dari awal sampai habis nggak boring sih kayaknya ya, karena pace-nya oke sih di sini. Itu juga nggak banyak bertele-tele sih sama ketidaktahuannya dia yang awalnya gitu ya, sampai akhirnya dia menyelesaikan tugasnya dia gitu. Ya untuk kurangnya Untuk kurangnya Selain tadi ya jump scare. di Insidious ini sebenarnya kalau makanya itu karena kita melihat beberapa film sebelumnya begitu dan banyak kekurangan nih, kayak agak disempurnakan lah. Jadi kekurangannya tuh hampir nggak kelihatan karena oke gitu. Ya paling Paling sih ya itu tadi ya, kalau rumus-rumus. mau bisa dicari latar belakang si hantu. Ada kan Si dia latar setannya. belakangnya, cuman emang nggak terlalu mendalam kan. Dia Mau cuman- memuja setan aja. Iya, memuja setan aja. Bukan memuja setan, malah dia bukan setan anjir awalnya. Orang kan cuma Iya. pengen Aliran sesat gitu ada ya. sesat jadinya. ya, sekte. Sekte ya. Cult. Gitu sih. Kalau kamu gimana? Ya paling ya itu aja sih formula-formula horor pada umumnya gitu ya. Yang komersil biasanya. Ya jump-scare ala Abi Suryadi Iya, aja terus juga yang tadi yang nyebelin. pemilihan horor yang kayak udah ditebak, ini tuh bakalan jadi ya itulah pemicu horornya gitu. Iya, jadi kita udah tahu lah ya. Oke, mungkin gitu aja. Berapa rating untuk Insidious out of 10 deh? Dan Apa juga 8/10. Apakah ini akan jadi yang terakhir buat Insidious? nggak tahu ya, karena Karena- sih kalau dia mau ngembangin bisa aja sih, karena mau dipersembunyiin serius bisa aja ya, apa yang nggak bisa. Karena nggak ada credit scene yang berarti banget sih. Nah siapa tahu dia mau bikin versi lain kan, nih apa gitu Ya, mungkin juga sih. dengan keluarga yang lain juga gitu, dan mereka bertemu semua di Further. Tapi harus ada apa ya? Pengembara baru dan penolong baru sih. Saya Stylist sudah tua muda. kan, nanti ada waktunya kan. Ya mungkin mudah-mudahan bisa ngeliat dia di film-film selanjutnya. Nanti kan Iya. dia terus semakin tua ya kan. Mungkin gitu aja sih. Sekian dari kami untuk review Insidious Out of Order. Sampai ketemu di konten reaksi selanjutnya. Bye bye.